Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai sosok pemain timnas di Asian Games. Dan tentu kabar ini saya melihat requestan dari teman-teman semua untuk membahas mengenai Asian Games. Dan di sini pun saya melihat memang inilah yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola nasional. Karena memang banyak sekali pecinta sepak bola nasional di sini yang bilang kepada saya, "Bang, tolong sekali Bang untuk update tentang ini." Nah, oke, jangan lupa untuk membantu channel ini, silahkan tekan tombol like-nya, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Sosok Ramadan Sananta dan juga Beckham Putra ini memang menjadi amunisi yang sangat kita tunggu. Untung saja di sini saya melihat regulasi dari panitia Asian Games itu memperbolehkan, karena jelas sosok Ramadan Sananta dan juga Beckham Putra itu sudah didaftarkan jauh-jauh hari bersama 21 pemain lainnya. Artinya dari sini kita sudah tidak terlalu sibuk ya, dan juga tidak terlalu bingung. Karena memang ini yang menjadi impian bagi pecinta sepak bola nasional, bahwa di Asian Games ini levelnya seharusnya hampir mirip dengan Piala Asia kemarin. Tetapi karena memang ada beberapa kendala yang di sini memang sangat susah sekali ya diantisipasi ataupun diatasi oleh Coach Indra, karena memang keterbatasan pemain-pemain ini memang membuat para pemain-pemain lokal ini diandalkan. Dan saya melihat ya untuk di fase selanjutnya ini akan ketemu dengan, ya menurut saya ya, karena saya melihat hari ini atau jam ini sekarang masih bertanding antara Hong Kong dan juga Uzbekistan di grup C, dan itulah yang akan menjadi lawan kita. Dan saya melihat bahwa Hong Kong itu akan sangat sulit untuk menahan imbang bahkan Uzbekistan, karena saya melihat Uzbekistan ini di laga pertama itu sudah menang, dan Uzbekistan hanya butuh laga imbang saja. Dan jika Uzbekistan menang, tentu lawan kita adalah Uzbekistan. Nah, jika saya melihat dari statistik antara Indonesia dan Uzbekistan, kita sedikit memiliki tren buruk ya melawan Uzbekistan ini. Terakhir kita bertemu di Piala Asia U19 lalu, dan ternyata saya mendapatkan informasi di sini setelah saya cari mengenai pemain-pemain Uzbekistan, ternyata banyak sekali pemain dari jebolan U19 yang lalu. Nah, artinya di sini saya melihat memang rata-rata pemain dari Uzbekistan ini pemain yang masih usia 20 tahun, 19 tahun, dan juga digabung dengan beberapa pemain senior. Tetapi kita sudah pernah ketemu dan kita imbang ya pada saat itu, dan kita pun saat itu dilatih oleh Shin Tae-yong. Tetapi yang jelas kekuatan ini berbeda ya, Indonesia pun juga berbeda, dan komposisi pemain dari Indonesia pun juga berbeda. Tapi yang jelas ini bisa menjadi modal bagus nantinya agar kita bisa mengalahkan Uzbekistan dengan hadirnya sosok Ramadan Sananta dan juga Beckham Putra. Nah, kemudian di sini teman-teman saya melihat seperti ini. Oke, kita ketahui bahwa melawan Uzbekistan ini adalah laga yang menentukan nantinya Indonesia lolos 8 besar atau tidak. Tetapi yang jelas di sini saya melihat bahwa dengan hadirnya Beckham dan juga Ramadan, itu menurut saya ada beberapa aspek yang memang ini bagus untuk timnas Indonesia. Terkhusus saya melihatnya seperti ini. Mereka ini datang ya di saat memang dibutuhkan benar-benar. Sosok Ramadan saat ini sedang on fire di Persis Solo. Ya, terakhir dia mencetak assist, dan ya kita ketahui bahwa dirinya ketika dipanggil oleh timnas ya, baik itu di Piala AFF kemarin ataupun di Piala Asia kualifikasi, itu sangat bagus sekali penampilannya, baik dilatih oleh Coach Indra maupun Coach Shin. Ya, dia selalu cocok. Ini untuk Ramadan Sananta. Nah, tetapi saya di sini sedikit mengkhawatirkan sosok Beckham Putra. Karena saya melihat sosok Beckham Putra ini ya di Persib Bandung kemarin itu belum bisa tampil karena masih ada riwayat cedera. Dan diharapkan di sini teman-teman saya di sini berdoa juga ya bahwa sebenarnya sosok Beckham Putra ini segera bisa tampil, karena ini menurut saya juga laga penting Uzbekistan. Kalau kita kalah ya kita pulang. Ya, sekarang tinggal pilih saja kita mau pilih kalah atau menang. Dan saya melihat bahwa peluang Indonesia untuk menang itu 50-50 ya melawan Uzbekistan ini, karena saya melihat memang ketika kita melawan Korea Utara kemarin itu memang ada beberapa hal yang memang kita masih ada banyak kesalahan di situ, seperti passing yang belum beres, kemudian bagaimana pemain itu terlalu jauh, kemudian di lini depan dan juga lini tengah itu sama sekali kurang koordinasi, dan ketika bola berada di lini depan itu selalu
susah untuk diantisipasi oleh pemain-pemain timnas. Bahkan pemain-pemain di lini depan pun sangat kebingungan. Seperti Egy pada saat itu, ada Ramiro Maki, kemudian dimasukkan juga Hugo Samir. Dan Coach Indra setelah laga pun mengatakan bahwa untuk melawan Korea Utara itu sebenarnya dari komposisi pemain kita lebih baik. Tetapi ya kita tidak boleh berkaca dengan komposisi pemain. Tapi bagaimana pola permainan timnas itu memang belum berkembang. Nah, itu yang seharusnya nanti bisa dibenahi saat melawan Uzbekistan. Karena menurut saya seperti ini teman-teman. Ya, kalaupun kita nanti lolos di 16 besar ini, tentu ini adalah 8 besar target yang realistis menurut saya ya. Karena memang persiapan kurang, kemudian kita juga memiliki banyak pemain yang saat ini tidak hadir atau tidak tampil seperti Elkan Rafael Ivar, dan ini bisa menjadi gebrakan nantinya dengan datangnya dua pemain, yakni Ramadan Sananta dan juga sosok Beckham Putra. Nah, dan juga di sini pun saya melihatnya, ya ini kan Asian Games. Jikapun Indonesia kalah, ya ini bukan berarti saya mendoakan kalah ya. Jikapun Indonesia misal kalah melawan Uzbekistan, ya ini harusnya beberapa pemain yang tidak dimainkan seperti Josh Brown, kemudian ada beberapa nama seperti KD Arel, ya kemudian ada Dava Fasya, ya itu silahkan dimainkan. Ini menurut saya ya, karena mereka ini juga memiliki komitmen yang tinggi terhadap timnas Indonesia, dan segi latihan pun saya juga yakin mereka juga serius. Jadi hasilnya apapun ini adalah pembentukan jam terbang dan juga mental. Jadi diharapkan beberapa pemain-pemain tersebut bisa diturunkan jika nanti memang diperlukan ya teman-teman. Tapi jika memang Indonesia ini lolos dan Indonesia menang, dan juga Indonesia ini memiliki permainan yang konsisten bagus, ya menurut saya tidak masalah mereka menjadi cadangan. Tetapi jika memang Indonesia kalah dan juga Indonesia belum bisa mengimbangi Uzbekistan, ya diharapkan semua pemain yang dipanggil oleh Coach Indra ini harus bisa merasakan atmosfer agar mereka nanti bisa menambah jam terbang bersama timnas dan juga caps bersama timnas. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Jika Indonesia nanti melawan Uzbekistan, apakah kalian yakin Indonesia mampu untuk lolos ke 8 besar? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Ya kan, sekarang pelatih kita Sintayong, dulu Luis Milla, ya kan, pasti ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Segera akan kita perbaiki, kita upgrade. Yang ketiga, pelatih. Kenapa waktu kita sebelah lawan Jepang kita masih menang? Tahun 70, sekarang nggak bisa. Apa yang dilakukan oleh Jepang? Pelatih dia 80.000. Saya masuk